Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Faroha dengan NIM 21030141241200038 dari kelas B, Proses Industri Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Analisis Dampak Lingkungan pada Produksi Amonia atau NH3. Berikut adalah QR Code yang berisi makalah yang telah saya buat. Isu pemanasan global dan pencemaran lingkungan saat ini menjadi perhatian dunia. Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca adalah industri kimia. Salah satu industri kimia penting adalah industri amonia atau NH3. Amonia digunakan sebagai bahan baku pupuk, refrigeran, bahan peledak, dan berbagai produk kimia lainnya. Produksi amonia menggunakan proses Haber-Bosch yang membutuhkan suhu dan tekanan tinggi sehingga membutuhkan energi dalam jumlah besar. Selain itu, proses produksi amonia menghasilkan emisi seperti karbon dioksida atau CO2, sulfur oksida atau SOx, dan nitrogen oksida atau NOx yang dapat menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, serta hujan asam. Oleh karena itu, diperlukan analisis dampak lingkungan untuk mengetahui hubungan antara produksi amonia terhadap emisi dan konsumsi energi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak lingkungan dari produksi amonia, menganalisis hubungan produksi NH3 terhadap emisi CO2 dan konsumsi energi, membuat simulasi menggunakan software Skylab, serta mengetahui upaya pengurangan dampak lingkungan pada industri amonia. Amonia atau NH3 merupakan senyawa kimia yang sangat penting dalam industri modern. Amonia tersusun dari 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen serta berbentuk gas tidak berwarna dengan bau menyengat. Sebagian besar amonia digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk seperti urea dan amonium nitrat yang berfungsi meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, amonia juga digunakan pada industri refrigerasi, bahan peledak, farmasi, tekstil, dan berbagai produk kimia lainnya. Karena kebutuhan amonia dunia terus meningkat, produksi amonia dilakukan dalam skala besar menggunakan proses Haber-Bosch. Produksi amonia dilakukan melalui reaksi antara nitrogen dan hidrogen untuk menghasilkan amonia. Adapun reaksinya, yakni N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nitrogen diperoleh dari udara, sedangkan hidrogen diperoleh dari gas alam melalui proses steam methane reforming. Tahapan utama produksi amonia meliputi produksi gas sintesis, konversi karbon monoksida, pemurnian gas, kompresi gas, dan sintesis amonia. Pada tahap sintesis, nitrogen dan hidrogen direaksikan menggunakan katalis besi pada suhu sekitar 400 hingga 500 derajat Celcius dan tekanan tinggi sekitar 150 sampai 300 atm. Karena proses berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi, produksi amonia membutuhkan energi besar dan menghasilkan emisi gas buang seperti CO2 sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian, steam methane reforming. Hidrogen yang digunakan dalam produksi amonia diperoleh dari gas alam melalui proses steam methane reforming. Reaksi reforming adalah sebagai berikut. CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Reaksi ini menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Selanjutnya, karbon monoksida dikonversi melalui reaksi water gas shift. CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Reaksi ini menghasilkan hidrogen tambahan sekaligus menghasilkan karbon dioksida sebagai emisi utama pada produksi amonia. Selain menghasilkan emisi CO2, proses ini juga membutuhkan energi panas yang besar karena berlangsung pada suhu tinggi. Nah, produksi amonia memberikan berbagai dampak terhadap lingkungan. Dampak utama yang dihasilkan adalah emisi CO2, SOx, dan NOx. Emisi CO2 berasal dari proses reforming gas alam dan pembakaran bahan bakar fosil. Gas CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Sedangkan emisi SOx dan NOx dapat menyebabkan hujan asam, kabut asap, dan pencemaran udara. Selain itu, produksi amonia membutuhkan energi yang besar karena proses berlangsung pada suhu tinggi, tekanan tinggi, dan membutuhkan kompresi gas. Akibatnya, penggunaan bahan bakar fosil meningkat sehingga emisi gas buang juga meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah simulasi menggunakan software Skylab. Pada simulasi digunakan variasi produksi NH3 dari 100 sampai 1000 ton per hari. Faktor emisi CO2 yang digunakan adalah 1,8 ton CO2 per ton NH3, sedangkan konsumsi energi sebesar 28 gigajoule per ton NH3. Tahapan simulasi meliputi menentukan produksi NH3, menghitung emisi CO2, menghitung konsumsi energi, dan menghitung efisiensi proses.
Dalam simulasi ini digunakan beberapa persamaan perhitungan. Persamaan pertama digunakan untuk menghitung emisi karbon dioksida. Emisi CO2 sama dengan produksi NH3 dikali faktor emisi. Kemudian digunakan persamaan konsumsi energi. Energi sama dengan produksi NH3 dikali kebutuhan energi. Dan persamaan efisiensi proses. Efisiensi sama dengan 60 plus 0,02 dikali produksi. Untuk slide ini menunjukkan script Skylab yang digunakan dalam simulasi. Script digunakan untuk menentukan variasi produksi NH3, menghitung emisi CO2, menghitung konsumsi energi, menghitung efisiensi proses, serta menampilkan grafik hasil simulasi. Melalui script ini dapat diketahui hubungan antara kapasitas produksi amonia dengan dampak lingkungan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah hasil dari grafik emisi CO2. Grafik ini menunjukkan hubungan antara produksi NH3 terhadap emisi CO2. Berdasarkan hasil simulasi, emisi CO2 meningkat secara linear seiring kenaikan produksi NH3. Hal ini terjadi karena semakin besar produksi amonia, maka semakin besar pula penggunaan gas alam dan bahan bakar fosil pada proses produksi. Emisi CO2 terutama berasal dari proses steam methane reforming dan pembakaran bahan bakar. Peningkatan emisi CO2 dapat menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan hubungan antara produksi NH3 terhadap konsumsi energi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa konsumsi energi meningkat seiring kenaikan produksi amonia. Hal ini karena produksi amonia membutuhkan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan proses kompresi gas sehingga membutuhkan energi besar. Semakin tinggi konsumsi energi, maka penggunaan bahan bakar fosil juga meningkat sehingga emisi gas buang semakin besar. Grafik ini menunjukkan hubungan antara produksi NH3 terhadap efisiensi proses. Berdasarkan hasil simulasi, efisiensi proses meningkat pada kapasitas produksi besar. Hal ini dipengaruhi oleh optimasi proses, penggunaan energi yang lebih efisien, serta penggunaan teknologi industri modern. Namun, meskipun efisiensi meningkat, proses produksi amonia tetap menghasilkan emisi gas buang, sehingga pengendalian limbah dan emisi tetap diperlukan. Nah, adapun upaya pengurangan dampak, yakni meningkatkan efisiensi energi, menggunakan katalis yang lebih baik, menggunakan energi terbarukan, menerapkan teknologi carbon capture dan storage atau CCS, serta mengembangkan green ammonia yang lebih ramah lingkungan. Berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa produksi amonia membutuhkan energi tinggi dan menghasilkan emisi seperti CO2, SOx, dan NOx. Semakin besar kapasitas produksi NH3, maka emisi dan konsumsi energi juga semakin meningkat. Simulasi menggunakan Skylab membantu memvisualisasikan hubungan produksi amonia terhadap dampak lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi proses industri yang lebih ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.